menyangkut tentang biaya Pak Bles di saat sakit. Ada 3 kali sakit di bulan, ada 3 kali sakit. Kemudian sakit pertama itu di California, Pak Bles yang ngurusin, biaya semua dari Parik yang ngurusin. Sakit kedua juga kakinya diamputasi, itu pun Parik yang ngurusin. Termasuk seluruh biaya rumah sakit ada di Parik, yang nanggung semua. Tahun 2000. Kemudian tahun 2001 meninggallah Pak Bles. Dan ternyata seluruh biaya rumah sakit ditanggung oleh Parik. Kemudian 1 bulan setelah Pak Bles meninggal, adalah kesepakatan sama para ahli waris, terutama sama Tamara. Ini gimana nih biaya rumah sakit? Akhirnya disepakatilah bagi 2. Totalnya 103.000 US dollar, sehingga dibagi 2, 51.000. Tahun 2001, 1 bulan setelah Pak Bles meninggal ditandatangani bulan Desember. Tapi ternyata sampai hari ini udah 20 tahun lebih, Ibu Tamara nggak bayar uangnya. Nah, tidak mengembalikan biaya rumah sakit tadi. Ya memang Pak Arik itu kan keluarganya, abang kakaknya. Awalnya sih ya sudahlah, ngapainlah ribut-ribut gitu kan. Tapi ternyata terus sampailah akhirnya Pak Arik itu dilaporkan kemana-mana, sampai ke polisi, ke Polda Jawa Barat. Dibilang Pak Arik ini itu, dibilang Pak Arik menggelapkan. Padahal Pak Arik tidak nagih dibiayain sudah 21 tahun. Sakit hati Pak Arik terhadap apa yang dilakukan oleh Tamara. Dia bilang penipuan. Nah itu tidak ada, semua penipuan penggelapan tidak ada. Penipuan apa maksudnya? Penipuan katanya hotel begini segala macam, dan itu di Polda Jawa Barat dilaporkan. Nah pikiran Pak Arik pada saat itu dilaporkan, berarti ini Tamara pengen masukkan Pak Arik ke penjara. Orang yang dilaporkan ke polisi pasti berpikiran, oh saya mau dimasukkan ke penjara nih oleh Ibu Tamara nih. Nah, adik kok mau melaporkan kakaknya masuk penjara. Kemudian yang namanya manusia kan punya batas waktu, batas kesabaran. Kemudian akhirnya dia melakukan perlawanan Pak Arik, memberitahu bahwa ini nggak benar. Dia mulai ungkitlah masalah biaya rumah sakit. Inilah sebenarnya kebenarannya yang banyak yang tidak tahu. Soal warisan kan beda, Pak. Gimana? Sudah beberapa tahun sudah putus. Karena Pak Ibu Tamara itu selalu buat perbuatan lapor polisi gitu, menyakiti hati Pak Arik kan. Harusnya kan dia ngomong, ini gimana kakak? Ini gimana kakak? Sedangkan Pak Arik nggak pernah nyinggung uang yang diem 1.000 US dollar sekian puluh tahun. Tapi dilaporkan polisi kan dia sakit hati. Berarti pertanyaan itu sore itu sebenarnya siapa yang masuk Pak Arik sendiri atau gimana? Karena kan dari pihak sana bilang katanya belum ada pembelian. Nah, itu kan perusahaan, dikelola oleh perusahaan. Perusahaan ini kan punya saham masing-masing. Nah, Tamara ini punya saham 20%. Pak Arik itu mayoritas. Ya, mayoritas dia atas 50%. Tamara 20%. Nah, dia bilang gimana mau mengelola itu, saya nggak dilibatkan. Ya kan udah ada pengurusnya. Pemegang saham itu kan menunjuk pengurus-pengurusnya. Siapa pengurusnya? Direkturnya, komisaris, kan semua dia diurusin direktur komisaris. Gitu loh. Bang, jadi artinya hotel itu bukan murni punya Tamara ya? Ada saham-saham yang dibagi-bagi. Iya, itu perusahaan saham-saham. Jadi 20% milik Tamara. Dan memang ada surat Soal wasiatnya. 20%-nya itu selama udah dibagi kembali Selama ini bagi Tamara belum? Ya kan dia pemegang saham. Udah dapat. Dia dapat. Kalau perusahaan itu untung, hotel itu untung, dia dikasih dividen. Nah, berapa kali dikasih dividen? Ya kan. Tapi memang kan kemarin tuh COVID-19, hotel hancur semua. Itu kan hancur semua. Jadi dividennya itu nggak ada. Nggak ada, malah Di rugi. hotel itu nggak ada. Malah rugi hotelnya. Nah kalau rugi masa namanya pemegang saham jangan dong untung aja rugi nggak mau. Nggak benar namanya. Pemegang saham itu bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian. Begitu untung dia minta, begitu rugi dia hilang. Nggak tanggung jawab, dan nggak tanggung jawab. Sama dengan yang perobatan itu. Kalau dia kan gini, Pak Arik tuh selaku anak yang baik
membiayai perobatan. Nah, Tamara diminta selaku anak yang baik untuk memberikan sebagian biaya pengobatan tadi. Bang, masalahnya kenapa cuma dibagi berdua? Ya memang tadinya masih, sekarang udah meninggal ya. Tadinya kan pada masih hidup tuh dan keluarganya banyak. Kenapa hanya dibagi dua? Ya, kenapa nggak anak-anak yang lain juga, keluarga-keluarga yang lain juga dibagi? Itu semua yang lain tuh kan lagi susah semua hidup. Tamara kan lagi banyak duitnya pada saat itu. Yang lain tuh kan lagi pada susah semua. Masa dia bebankan semua warga? Kan enggak, udahlah biar Tamara aja. Tamara ya udahlah biar. Nah, sekarang Tamara ngelak lagi. Ya gue harus nggak bayar ya, gimana ceritanya? Tapi dari pihak sana bilang tidak ada hitam dan di atas itu bang, perjanjian itu bang. Sudah ada tanda tangan Tamara. Kita nggak akan buat gugatan kalau tidak punya bukti. Tamara sudah tanda tangan 50% itu ditanggung oleh Pak Arik, 50% ditanggung oleh Tamara. Sampai hari ini 21 tahun Tamara belum mengembalikan biaya.